Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan pemirsa Hikmat Pagi. Tema Hikmat Pagi hari ini adalah kasih pertemanan. Selamat pagi, saya Ibu Handoko Kamtono membawa cucu-cucu saya untuk renungan Hikmat Pagi hari ini. Cucu saya yang paling kecil, Genevieve, yang laki ini Kenneth, yang besar Vanessa. Sungguh bahagia jikalau kami boleh bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama menikmati renungan Hikmat Pagi. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama mengikuti renungan di Hikmat Pagi. Berkati Pendeta Utomo yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Ajar kami Bapa untuk saling mengasihi dengan sesama, dengan tulus, juga menyatakan damai dan sejahtera-Mu. Amin. Bacaan dari Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai 21, fokus pada Roma 12 ayatnya yang ke-10 yang akan dibacakan oleh Kenneth. Silakan Kenneth. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sewaktu Girl dan Boy baru pacaran, Boy melipat 1000 burung kertas buat Girl untuk digantungkan di dalam kamarnya. Boy mengatakan bahwa 1000 burung kertas itu menandakan 1000 ketulusan hatinya. Saat itu Girl dan Boy selalu merasakan betapa indahnya cinta mereka berdua. Suatu saat, Girl mulai menjauhi Boy. Menurut Girl, Boy terlalu miskin. Ia tidak berani membayangkan bagaimana kehidupan mereka setelah menikah nantinya. Girl mengatakan bahwa ia ingin pergi dan tinggal di Paris, Prancis, tempat yang selalu didambakannya. Boy tidak patah semangat. Ia bekerja keras, mulai dari menjual koran hingga menjadi karyawan sementara. Ia membangun bisnis kecil, dilakoninya. Setiap pekerjaan dikerjakannya dengan sangat baik dan tekun. Waktu berlalu, tahun berganti tahun. Berkat kerja keras dan pertolongan teman, Boy berhasil mempunyai sebuah perusahaan. Boy sudah kaya, tetapi hatinya masih tertuju pada Girl. Ia masih tidak dapat melupakannya. Suatu hari di tengah hujan, Boy melihat sepasang orang tua berjalan sangat pelan di depannya. Ia mengenali mereka sebagai orang tua Girl. Boy ingin sekali mereka melihat kalau sekarang ia tidak hanya mempunyai mobil pribadi, tetapi juga mempunyai villa dan perusahaan sendiri. Boy ingin mereka tahu kalau ia bukan orang miskin lagi. Boy mengendarai mobilnya sangat pelan sambil mengikuti sepasang orang tua tersebut. Hujan terus turun rintik-rintik. Kedua orang tua itu memakai payung, tetapi badan mereka tetap basah karena rintik hujan yang tertiup angin. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, Boy tercengang dengan apa yang ada di depan matanya. Tempat pemakaman. Ia melihat papan nisan Girl yang tersenyum sangat manis terhadapnya. Di samping makamnya yang kecil, tergantung burung-burung kertas yang pernah dibuatnya. Di tengah hujan, burung-burung kertas itu terlihat begitu hidup. Orang tua Girl berkata bahwa Girl tidak pernah pergi ke Paris, Prancis. Girl terserang kanker. Girl pergi ke surga. Girl ingin Boy menjadi orang yang sukses, mempunyai keluarga yang harmonis. Maka dengan terpaksa berbuat demikian terhadap Boy di masa yang lalu. Girl mengatakan ia sangat mengerti Boy. Ia percaya kalau suatu saat Boy pasti akan berhasil.
Kel mengatakan jika pada suatu hari Boy datang ke makamnya, ia berharap Boy membawakan beberapa burung kertas untuknya lagi. Boy langsung berlutut di depan makam Kel, menangis dengan begitu sedihnya. Sekalipun maut telah memisahkannya, cintanya tetap bernyala. Mengasihi dapat dilakukan dengan mudah ketika orang yang dikasihi juga menerima dan membalas kasih yang kita nyatakan. Akan tetapi menjadi lain jika kasih yang kita nyatakan ditolak dan tidak dihargai. Saudara yang dikasihi Tuhan, seruan dalam surat Roma ini menyapa pembacanya tentang bahaya kasih yang pura-pura, kasih yang formalitas, kasih yang karena ada udang di balik batu, kasih yang sekedar membalas supaya tidak ada hutang budi. Penulis surat Roma justru dengan keras dan tegas memperingatkan untuk tidak terjebak dalam sikap kasih yang demikian. Sikap kasih yang seharusnya dinyatakan pada sesama adalah dalam bentuk kesediaan untuk membangun satu sama lain. Suatu sikap yang melahirkan kerelaan untuk menolong, memperhatikan, menguatkan, dan memberkati orang lain yang ditemui. Terlebih lagi, kasih pada sesama akan selalu berwujud pada hidup damai dengan semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Seringkali kasih kami adalah kasih yang pura-pura. Kasih kami adalah kasih kalkulasi, kasih transaksional. Kami melihat apakah orang yang kami kasih akan mendapatkan keuntungan buat kami. Apakah orang yang kami kasih bisa membawa hal-hal yang baik dalam hidup kami. Kami seringkali Tuhan mempraktekkan kasih yang mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami memulai hari yang baru, Tuhan ingatkan kami bagaimana kami membangun kasih yang sejati. Oleh karena itu, mampukanlah kami Tuhan untuk mengasihi dengan sungguh sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Sehingga ketika kami mengasihi orang lain, sungguh kasih itu terpancar dari hati kami, dari dasar hati kami yang terdalam. Dan kasih itu boleh saling membangun, saling menguatkan di antara kami. Berkati kami hari ini untuk hidup dalam kasih yang sejati, kasih yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kasih yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita praktekkan, kita berikan, sehingga orang-orang di sekitar kita, berjumpa dengan kita, juga merasakan kasih yang sejati dari Tuhan. Selamat menikmati kasih Tuhan, selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.